Mendagri dapat mengusulkan kandidat PJ Gubernur kepada Presiden Joko Widodo serta mengangkat PJ Bupati Wali Kota berdasarkan usulan Gubernur. Ahli Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kekuatan penuh atas pengangkatan 101 pejabat kepala daerah pada 2022 ini dan 170 PJ kepala daerah pada 2023 tahun depan. Menurutnya, berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemilu 2024 bisa disalurkan melalui pengangkatan PJ kepala daerah. Ferry menuturkan beberapa bulan ke depan akan terlihat kepentingan tersebut melalui pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah. Sementara itu Mendagri Tito Karnavian meminta para pejabat gubernur yang dilantik dapat menjaga stabilitas politik di masing-masing wilayah agar program pemerintah dapat berjalan. Jika stabilitas politik terjaga, pemerintah dapat menjalankan program dengan baik. Betul-betul mampu menunjukkan leadership yang kuat dan saya cukup optimis melihat dari pengalaman, track record, kemampuan intelektual, akademik, semuanya lulusan perguruan tinggi dan hampir bahkan mencapai tingkat doktoral. Kita harapkan Bapak bisa untuk membangun hubungan komunikasi yang baik ke atas, ke pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat menjadi atensi, tolong juga itu didukung. Program-program Bapak Presiden menjadi atensi, program strategis nasional, tolong didukung. Kemudian yang kedua, membangun hubungan ke samping, terutama Forkompinda. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan para narasumber. Saya ingin ke Mas Bima Arya. Sempat ada usulan dari Apexi ini sekda ya untuk diusulkan menjadi penjabat begitu kan. Apa sebetulnya yang mendasari usulan ini, Mas Bima? Begini, tidak mudah untuk membangun suatu situasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, antara eksekutif dengan warga, antara eksekutif dengan Forkopimda. Kalau itu tidak terbangun, maka akan sangat mungkin terjadi kebuntuan politik dan program tidak jalan begitu. Nah, karena itu diperlukan orang yang punya pemahaman tentang birokrasi pemerintahan yang baik, punya pemahaman juga tentang peta politik lokal, dan punya keahlian atau skill untuk melakukan kerja-kerja politik taktis di lapangan begitu. Sekda ini ASN yang paling senior ya di level kota kabupaten, sudah banyak diuji, sudah melewati proses tour of duty. Jadi yang paling memiliki kapasitas yang saya sebut tadi adalah Sekda gitu. Dan sudah memiliki pemahaman yang komprehensif untuk memastikan agar RPJMD, Renstra, ya, kemudian target-target program prioritas itu bisa dikawal. Nah, saya khawatir apabila tidak sesuai dengan kriteria tadi yang saya sebutkan, maka target-target pemerintah pusat ini akan terpengaruh untuk tidak tercapai. Baik. Karena capaian pusat akan sangat ditentukan oleh capaian di daerah. Angka stunting gitu ya, angka indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, inflasi, ini kan ditentukan oleh capaian pemerintah daerah. Nah, karena itu APEXI mengusulkan agar Sekda dipertimbangkan ya secara serius untuk menjadi pejabat kepala daerah. Baik, tapi kesan usulan ini membuat juga publik bertanya apakah memang betul jangan-jangan memang di tingkat pemerintahan daerahnya sendiri banyak orang yang ingin begitu, Mas Bima? Wajar saja apabila ada keinginan-keinginan itu kan. Nah, karena pemimpin juga harus memastikan ada keberlanjutan program, ada regenerasi. Saya harus menyiapkan wali kota berikutnya. Saya harus menyiapkan kepala dinas berikutnya begitu. Jadi saya rasa wajar ada keinginan seperti itu, ada komunikasi. Tetapi yang tidak wajar adalah apabila itu didorong oleh kepentingan politik, misalnya kepentingan mendulang suara, kepentingan menjaga ceruk-ceruk ekonomi dan sebagainya. Tetapi kalau itu targetnya untuk mengawal pembangunan agar sustain, agar berlanjut, saya kira sah-sah saja. Yang penting ada koridornya, semua sesuai dengan aturan ditetapkan. Baik, tapi jika bukan Sekda, artinya muncul potensi ada gesekan secara internal kalau begitu. Gini,
moral hazard itu bisa datang dari mana saja. Saya tidak katakan bahwa Sekda pasti amanah, Sekda pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Ya enggak juga, begitu. Semua punya potensi seperti itu. Nah, karena itu kami tidak memberikan satu kepastian bahwa hanya Sekda ya. Tidak, ya silakan saja. Tapi tolong dipertimbangkan agar Sekda diberikan ruang juga untuk itu. Tetapi kalau kemudian ditunjuk asisten gitu ya, atau ditunjuk pejabat dari provinsi ya sah-sah saja. Tapi begini, yang saya sampaikan adalah administrator ini beda dengan kepala daerah yang memiliki kemampuan teritori wilayah. Memilih kepala dinas ini relatif lebih mudah daripada lurah atau camat. Nah, sama. Jadi mencari pimpinan wilayah ini kriterianya agak lebih rumit dibanding perencana atau administrator. Nah, inilah yang membuat diskusi kita kali ini menjadi sangat penting untuk memastikan agar sosok penjabat itu punya kemampuan mengelola wilayah. Baik, saya ke Prof. Eko. Kalau kita belajar dari yang sudah dilantik nih Prof ya, ada yang memang dari Sekda, dari internal pemerintahan daerah, ada juga yang dari Kementerian Dalam Negeri, ada juga dari kementerian lain. Atau jangan-jangan ini memang sebuah simulasi lah seperti itu yang coba juga ingin ditunjukkan yang mana yang tepat. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, ini kita belajar ya dari apa yang sekarang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya tadi saya menyepakati apa yang disampaikan oleh Pak Bima, Pak Mardhani dan juga Pak Arman ya. Ini kan ada kepercayaan politik dan juga kepercayaan publik yang harus kita bangun ya. Kepercayaan politik untuk 2024 bahwa pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin agar pengangkatan pejabat kepala daerah ini tidak bertendensi merusak demokrasi 2024 ya. Tapi juga kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat bahwa pejabat yang dipilih ini benar-benar bisa menguasai konteks pemerintahan daerah. Karena pemerintahan daerah itu sangat spesifik ya, politik lokal dengan politik nasional itu beda. Jadi para pejabat pusat ini memang dihadapkan tadi sampaikan Pak Bima pada persoalan-persoalan kompleksitas lokal ya, hubungan antar dinas, hubungan antar DPRD dengan masyarakat segala macam. Menurut saya sih ada 3 dampak yang barangkali kita perlu pikirkan ya. Yang pertama itu blokade politik dari DPRD ya, persetujuan anggaran dan seterusnya. Jadi persetujuan DPRD itu saya pikir sangat penting untuk calon-calon pejabat kepala daerah yang mungkin belum diangkat. Iya. Karena ini nanti akan menjadi partnernya DPRD. Nah, kemudian yang kedua, dampaknya sebenarnya stagnansi pemerintahan juga bisa terjadi ya. Karena ada penolakan-penolakan dari birokrasi, penolakan dari masyarakat berkaitan dengan kapabilitas pemerintahan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya agak cukup merisaukan saya. Kewenangan penjabat kepala daerah ini sebenarnya tidak jelas. Dan tidak ada pengaturan yang lengkap mengenai apa yang menjadi kewenangan penjabat kepala daerah. Ya, dan ada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang administrasi pemerintahan dan itu berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Saya hanya khawatir ini berpotensi juga menyebabkan tindak pidana korupsi karena ketiadaan legalitas kewenangan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah. Karena waktunya 2,5 tahun bisa sampai 3 tahun kalau ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita belum punya pengalaman ini, biasanya kan pejabat kepala daerah itu katakan 6 bulan gitu ya. Tapi ini 2,5 tahun, 3 tahun, ini kaitannya dengan penggunaan kewenangan pemerintahan. Dan tidak jelas ini. Jadi saya pikir karena Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan, perlulah dibuat peraturan pemerintah mengenai kewenangan penjabat kepala daerah. Tidak terlambat itu setelah ada yang dilantik begitu? Masih belum terlambat. Jadi saya pikir segera saja dibuat peraturan pemerintah mengenai kewenangan penjabat kepala pemerintahan. Karena kalau semua harus minta izin Kemdagri ya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai cuti kepala daerah itu yang selalu dijadikan sebagai basis, itu nggak akan jalan pemerintahan karena banyak sekali pembatasan-pembatasan. Iya. Dan begitu banyak juga ya kepala daerah yang memang harus dijabat oleh penjabat ini di tahun 2022 dan 2023. Baik, saya ke Bang Mardhani.
Kalau tadi Karena- bicara tentang Ya. tadi beberapa Silakan. potensi ada blok politik gitu ya yang sangat mungkin di tingkat DPRD tadi Prof Eko menyampaikan. Tapi dalam konteks politiknya itu sendiri bagaimana? Anda sendiri melihat apakah memang ini terjadi dalam tanda petik lobby-lobby, tekanan-tekanan untuk menentukan satu nama di daerah tertentu? Itu yang kita tidak ingin terjadi karena bagaimanapun kepala daerah itu jabatan politis. Nah, kalau lagi-lagi saya komentari terkait dengan payung hukum putusan Mahkamah Konstitusi, kita perlu sekali tadi sebenarnya bisa disatukan. Prof Eko tadi mengusulkan tentang peraturan pemerintah. Satukan saja jadi peraturan pemerintah tentang penjabat kepala daerah terkait Pilkada serentak 2024. Itu akan sangat baik karena mereka yang ditunjuk ini kan diangkat ya, itu bagaimanapun ada di bawah kekuasaan atau balas budi dari pengangkatnya. Dan yang kedua, dia sebenarnya dihimpit di atas ada kepentingan politik, menteri juga jabatan politis, dan menteri itu pembantu presiden, yang presiden juga jabatan politis, di bawahnya atau sejajarnya mereka punya anggota DPRD yang juga politis gitu loh. Nah, saya malah agak setuju dengan Mas Bima terkait dengan sekda. Ini kayak sekarang beberapa penjabat itu definitifnya kayak ada dirjen, ada yang masih punya pos. Nah itu bagaimanapun satu pribadi punya dua bobot tugas yang sangat berat, kecuali ada acting dirjen ya penggantinya. Tapi lagi-lagi itu mengganggu proses pekerjaan. Yang utama di sini bukan strukturalnya, fungsionalnya. Sekda itu kalau diangkat kuat jadi penjabat menjadi lebih mudah karena memang selama ini pekerjaannya Mas Bima lebih detail tuh karena berpengalaman. Tapi yang kami paham sekda itu selama ini ya tangan kanan dan pekerja utama dari kepala daerah. Itu pembangunan akan lancar, komunikasi dengan jabatan politis di DPR juga lancar karena selama ini yang berkomunikasi dengan DPRD biasanya sekda gitu. Walaupun penjabat Sehingga yang nanti ditunjuk saya juga sebetulnya kan apresiasi- bisa bekerja sama dengan sekda untuk bisa berkomunikasi dengan DPRD. Bisa, tapi 2 kali kerja kalau kayak gitu. Karena yang ditunjuk pun sebenarnya punya tugas. Karena yang ditunjuk ini bukan pengangguran. Mereka jabatan pimpinan tingkat madya atau jabatan pimpinan tingkat pratama. Kenapa harus double-double? Nah, pekerjaan itu lebih baik satu fokus gitu. Nah, Baik. jadi ini memang sebaiknya dibahas secara terbuka dan ini bagus sekali. Baik, saya ingin ke Mas Arman. Tadi ada kekosongan peraturan dan itu menjadi penting. Beberapa dampak juga sudah dimunculkan tadi oleh Mas Bima, kemudian Prof Eko. Bagaimana untuk bisa meminimalisir dampak negatif dari proses penunjukan PJ ini? Ya, tentu kalau kita bicara dalam kerangka yang lebih legalistik ya, kita membutuhkan apakah peraturan pemerintah atau Permendagri terkait dengan di dalamnya itu mengatur mekanisme, tetapi juga yang kedua terkait dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja para penjabat kepala daerah ini yang sejauh ini kita belum mendapatkan itu dari pemerintah pusat gitu ya. Ya hanya diwacanakan bahwa nanti setiap 3 bulan sekali akan ada monitoring dan evaluasi. Nah agar kinerja mereka itu bisa berada pada koridor yang tepat gitu ya. Karena kalau kita bicarain Mas Bima pasti sangat mengenal baik alur tata kelola pembangunan itu mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian perancangan kebijakan, pembentukan kelembagaan dan pelayanan publik. Ada ruang politik dan ruang birokrasi yang mesti didamaikan oleh para penjabat kepala daerah ini. Nah, agar ini bisa termonitor dengan baik menurut kami butuh sebuah variabel yang mesti tertuang dalam sebuah regulasi agar publik juga bisa mengawasi bagaimana kinerja para penjabat kepala daerah ini mulai dari layar belakang, mulai dari perencanaan penganggaran sampai ke pelayanan publik itu sendiri gitu, Mas. Baik, dan yang juga menjadi menarik kemudian adalah beberapa provinsi ini menjadi dalam tanda petik lumbung suara 2024. Bagaimana